Selamat pagi buat kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengolahan industri kopi. Nama saya Rivaldo Rumapea dengan NIM D1051211016. Yang pertama itu latar belakang. Pengolahan limbah industri kopi mendesak untuk menangani dampak ekologis dan lingkungan dari pertumbuhan pesat industri ini. Limbah mengandung senyawa merugikan lingkungan seperti limbah organik dan kimia, serta air limbah yang mencemari sumber air. Dengan ketentuan regulasi yang ketat dan fokus pada keberlanjutan, pengelolaan limbah kopi menjadi integral bagi perusahaan, memastikan kepatuhan dan izin operasional. Selain aspek regulasi, penelitian teknologi pengolahan canggih diperlukan untuk mengubah limbah menjadi sumber daya bernilai, menciptakan inovasi dampak pada ekonomi lingkungan. Tujuan: mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Yang kedua, proses pengolahan diperlukan agar industri kopi mematuhi standar kualitas air dan udara yang telah diterapkan oleh pemerintah dan lembaga pengatur lingkungan. Jenis limbah kopi. Limbah kopi ini terdapat dua jenis, yaitu padat dan cair. Limbah padat juga dapat mencakup sisa dari proses pemanggangan biji kopi. Pengelolaan limbah padat melibatkan pemisahan dan pengumpulan sisa biji kopi yang dapat diarahkan ke proses pengomposan atau digunakan sebagai bahan baku untuk produk lain. Yang kedua itu cair. Limbah cair yang dihasilkan oleh industri kopi mencakup air limbah dari berbagai tahap proses produksi, termasuk pembersihan biji kopi, proses fermentasi, dan pencucian peralatan. Hasil limbah kopi tiap pengolahan. Yang pertama itu biji kopi. Limbah padatnya itu pada tahap ini, limbah padat mungkin dihasilkan dalam bentuk kulit biji kopi yang telah diupas atau hasil sortasi yang tidak memenuhi standar kualitas. Yang kedua, sortasi perambangan. Limbah padat dapat berupa biji kopi yang tidak memenuhi standar kualitas dan dikeluarkan selama proses sortasi. Limbah cairnya itu tidak banyak limbah cair yang dihasilkan pada tahap ini. Yang ketiga, pengupasan kulit. Limbah padatnya yaitu pada tahap ini berupa kulit atau pergamen biji kopi yang telah diupas. Limbah cairnya itu limbah cair mungkin dihasilkan selama proses pengupasan. Yang keempat itu fermentasi. Fermentasi pada limbah padatnya yaitu limbah padat pada tahap fermentasi dapat berupa lendir dan sisa-sisa kulit yang terlepas dari biji kopi. Limbah cairnya itu limbah cair yang dihasilkan selama proses fermentasi akibat bereaksi dengan air dan bakteri untuk fermentasi. Karakteristik air limbahnya dapat tertera seperti gambar. Nilai parameter menunjukkan tingkat yang cukup tinggi. Hasil penelitian menunjukkan karakter air limbah dari pengolahan kopi dengan nilai TSS mencapai 127 sampai 100 mg per liter dan kekeruannya sekitar 395 sampai 448 NTU dan COD sekitar 3360 sampai 3762 mg per liter. Pengolahan limbah. Yang pertama itu bak pengumpul. Fungsinya adalah untuk mengakumulasi limbah cair dari proses produksi kopi sebelum dialirkan ke bak selanjutnya. Yang kedua itu bak sedimentasi 1. Fungsi yang utama adalah memisahkan partikel padat yang terbawa oleh limbah cair, sehingga cairan yang tersisa menjadi lebih bersih dan siap melanjutkan ke tahap selanjutnya dalam pengelolaan limbah industri. Yang ketiga itu bak koagulasi. Fungsi utamanya adalah untuk mencampurkan biokoagulan dengan polutan yang terkandung dalam limbah cair. Yang keempat, bak flokulasi. Fungsi utama bak flokulasi ini adalah untuk menyempurnakan proses pengolahan limbah dengan menghasilkan flok-flok biokoagulan, tahap krusial dalam membersihkan limbah cair dari bak koagulasi. Yang kelima itu bak sedimentasi bak sedimentasi 2. Fungsi khusus untuk mengendapkan flok-flok yang terbentuk dalam proses flokulasi sebelumnya. Proses kerjanya sangat efisien, di mana limbah cair yang telah melalui bak flokulasi dialirkan secara gravitasi ke dalam bak sedimentasi 2. Yang kesimpulan, limbah cair dari kulit kopi diatasi melalui metode koagulasi flokulasi dengan pemanfaatan asam jawa sebagai koagulan. Penerapan koagulan alami dari biji asam jawa terbukti efisien dalam mengurangi nilai parameter TSS, TDS, kekeruhan, dan COD secara berurutan, yakni sebesar 79,24%,
82,70%, 61,79%, dan 61,63%. Penggunaan serbuk biji asam jawa dengan ukuran mesh 150, 0,098 atau bisa disebut 0,098 mm dan dosis 1500 mg per liter menunjukkan hasil efektif tertinggi dalam mengurangi konsentrasi penyemar dalam limbah cair dari proses pengolahan kopi. Saran: melakukan pemantauan dan evaluasi rutin terhadap kualitas limbah yang dihasilkan serta efektivitas metode pengolahan limbah. Yang kedua, mengadakan kerjasama dengan pihak pemerintah, lembaga lingkungan, dan mungkin pihak swasta dalam pengolahan limbah. Sekian dari presentasi saya, terima kasih dan selamat pagi.